guru tersisa. Dan itu yang menjadi motivasi saya untuk menjadi seorang guru karena sangat dibutuhkan baik itu di bidang kesehatan nantinya. Jadi kita hanya sebagai guru ini ya saya anggap adalah pekerjaan yang mulia. Kalau kita mungkin di Aceh ada ulama yang kami sebut dengan tengku. Saya melihat bagaimana dia mendidik, bagaimana dia membentuk karakter seperti saya ini menjadi seorang juga guru walaupun bukan seorang tengku gitu ya atau seorang ustadz. Namun yang paling pasti adalah kerja happy, kerja ikhlas, dimanapun kita dibutuhkan, kita enjoy. Tapi kalau emang nggak dibutuhkan, ya kita bisa mengambil sikap mana yang terbaik. Saya rasa itu dari saya dari Aceh, Mayuzar. Terima kasih Pak Wijaya Kusuma kesempatannya dan Ibu Dikhatun dari Salatiga. Terima Terima kasih kasih. Pak Mayuzar. Silakan Pak Taufik sama Pak Karso. Siapa dulu mau ngobrol? Ya, Pak Karso mungkin. Yo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak Karso. Lebo. Karso, monggo. Terima kasih atas apa sudah berikan pada saya. Saya perkenalkan Pak, kami dari Lebong, Provinsi Bengkulu. Dan alhamdulillah perjalanan kami menjadi guru. Awalnya kami pertama Pak, dari pertama NEM dulu SMP pertama NEM. SPG 88 kurikulum terakhir. Udah itu lulus, tidak ada pengangkatan dari SPG Pak. Alhamdulillah tahun 90 ada program diploma 2. Nah, dapat diikutkan dulu, langsung ditempatkan 93 penempatan dapat di Provinsi Bengkulu. Terutama di Kabupaten Rejang Lebong dulu usianya. Dan alhamdulillah suka duka jadi guru Pak. Kebanggaan kita kalau anak didik kita, putra-putri kita sudah menjadi orang-orang yang hebat. Kadang kita ada kebanggaan tersendiri walaupun itu bukan anak kandung kita, tetapi anak didik kita. Nah, itu sudah merupakan kebanggaan dari kita seorang pendidik atau seorang guru. Mungkin itu Pak sekedar untuk itu kami. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Taufik. Mic-nya dinyalakan Pak Taufik. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu Bapak Ibu sekalian, keluarga besar dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Perkenalkan saya Taufik dari SMK PGRI 3 Malang. Dan terima kasih kepada Pak Wijaya Kusuma atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya jujur saya masih harus belajar dan banyak belajar Pak. Karena ya dari segi pengalaman saya yakin bapak-bapak ibu-ibu yang lain jauh lebih pengalaman dibandingkan dengan saya. Nah, motivasi atau apa yang melatar belakangi saya sebagai menjadi guru itu hanya satu Pak, bahwa guru itu adalah profesi yang mulia, yang mana tidak bisa dimiliki oleh pekerja yang lain, karena kita juga di samping mendidik, mendampingi dan mengantarkan anak-anak kita, profesi guru itu juga sebagian dari ibadah. Nah, saya mendasari dari itu Bapak Ibu bahwa menjadi guru itu adalah bagian dari sebuah ibadah yang mana kalau kita lakukan dengan ikhlas, dengan panggilan hati, saya yakin nanti anak-anak yang kita dampingi, kita kembangkan karakter, kita kembangkan kemampuan anak, saya yakin anak-anak ada kebanggaan tersendiri. Dan saya juga perlu belajar dari Bapak Ibu sekalian yang lainnya. Sementara itu Pak Wijaya yang bisa kami sampaikan, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sri Mulyo, Muko Bengkulu. Ini bisa memperkenalkan diri nih.
wajah baru stok lama. Mic-nya dinyalakan, Pak Sri Mulyo. Silakan. Terima kasih Om C yang Ya. sering masuk di grup Muko-Muko ini kayaknya. PGRI Muko-Muko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan orang-orang hebat PGRI ini. Jadi saya motivasi jadi seorang guru hampir sama dengan Pak Taufik dari atau Mas Taufik dari ya. Waktu itu saya masuk SPG, tamat SPG tahun 90, jadi masih ada adik kelasnya. Nah, pada waktu itu untuk menjadi seorang guru harus melanjutkan di D2, yang saat itu kebetulan kakak saya juga seorang tamatan SPG, yang keadaan ekonomi orang tua waktu itu kalau untuk menguliahkan dua sekaligus tidak mampu. Jadi untuk menyenangkan orang tua, biar orang tua itu tidak kecewa, disuruh waktu itu Sipenmaru Om C ya, untuk masuk perguruan tinggi. Jadi kami berdua dengan kakak itu tetap daftar di Sipenmaru, terus di UNS di Solo. Nah waktu itu SPG saya SPG Surakarta atau di Solo. Nah kemudian setelah ikuti Sipenmaru, sambil menunggu pengumuman, kami ke Jakarta merantau. Kerja, pokoknya kerja yang menghasilkan uang. Yang waktu itu hasil kerja nanti bisa untuk biaya awal kuliah. Tetapi karena keenakan kerja Om C, Bapak Ibu semuanya, jadi pengumuman Sipenmaru nggak pernah kami tengok lagi. Gitu. Entah diterima, entah nggak tahu, jadi nggak pernah nengok lagi. Gitu. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, ada kakak tadi ngajak ikut program transmigrasi, yang di sana tentunya di daerah transmigrasi itu masih banyak membutuhkan tenaga guru. Kemudian juga ikut pemerataan masalah pendidikan dan begitu. Akhirnya ikut bulan Desember tahun 90, ikutlah transmigrasi di daerah Bengkulu, tepatnya paling ujung perbatasan dengan Sumatera Barat di Muko-Muko. Nah, kemudian setelah setahun honor, kurang lebih setahun, dengan keadaan sekolah ada yang numpang di rumah warga, ada di balai desa, ada di masjid, pokoknya kalau disebut sekolah itu belum layak. Gitu. Akhirnya berjalan setahun kami honor, ada pengangkatan guru yang program transmigrasi. Alhamdulillah saya bersama kakak yang serempak, juga kakak ipar, itu diterima serempak di Desember 91. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kami ditempatkan di daerah yang waktu itu termasuk daerah yang pelosok gitu. Ke ibu kota kabupaten yang waktu itu kurang lebih jaraknya sekitar 60 kilo. Karena waktu itu akses belum seperti sekarang. Sekarang jalan tembus sudah banyak dan sebagainya. Dan alhamdulillah yang tadinya sekolah itu di pelosok, walaupun di pelosok, istilahnya tidak pernah ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang berada di kota wilayah Muko-Muko pada waktu itu. Nah, kemudian sampailah sekarang seperti ini, sudah 31 tahun mengajar gitu. Yang tadinya mohon maaf hanya tamat SPG karena mau kuliah di dua tidak ada dana. Akhirnya di dua biaya sendiri dari gaji S1, dari gaji, dan alhamdulillah Desember nanti wisuda untuk S2-nya. Alhamdulillah Om Jai. Alhamdulillah. Kemudian mudah-mudahan ini juga untuk motivasi bagi Bapak Ibu guru yang lain yang masih muda. Sekarang ini saya sudah umur 51 tahun tapi masih kuliah. Sebenarnya kalau tidak ada kendala biaya dan anak yang sedang kuliah mau lanjut Bang Jai, Om Jai. Karena keadaan anak udah kuliah, 2 orang, 1 mau masuk SMA, udah bapaknya ngalah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi yang lain, dan saya masih harus banyak belajar dari Bapak Ibu yang lain yang orang-orang hebat, terutama Om C yang sering saya ikuti, walaupun saya ngintip-ngintip aja di grup sebelah gitu. Itu aja, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Rifatin, Pak Dudung sudah nongol belum? Belum kelihatan. Belum Oh, kelihatan ya. ini Bu Artini mau bicara mungkin? Ya, silakan Bu Artini, kameranya dinyalakan. Mangga. Wah, ini guru kita ini Bu Artini. Pas banget. Silakan Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Hartini, guru BK dari SMP 1 Kadu Gede di Kuningan, Jawa Barat. Ya, selama ini mungkin Bapak Ibu kurang begitu paham ya tentang guru BK. Kesempatan nih di forum ini saya mengenalkan sebagai guru BK karena selama ini mungkin Bapak Ibu atau mungkin murid-muridnya juga menganggap bahwa guru BK selama ini dianggap sebagai polisi sekolah atau guru yang hanya menghukum. Dalam forum ini saya coba untuk luruskan bahwa guru BK yang seperti itu sudah tidak ada. Guru BK yang sekarang yang saya lakukan sebagai guru BK adalah sahabat siswa. Saya menjadi tempat curhat anak-anak. Kadang-kala di ruang BK anak-anak nangis bombay bersama saya. Kadang-kala ada anak yang tidak hanya nangis tapi dipeluk oleh saya. Dengan pelukan saya, cukup dengan pelukan saya, dia nangis di bahu saya, sudah cukup buat dia untuk healing dan emosinya hilang, mereda. Dan saya berharap Bapak Ibu guru yang ada di sini memberikan edukasi juga kepada teman-temannya atau anak-anak didiknya bahwa guru BK itu bukanlah polisi sekolah. Guru BK yang sekarang adalah sahabat siswa, di mana siswa bisa curhat, bisa diskusi tentang sekolah lanjutan, bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana mereka mengolah emosinya, bagaimana mereka supaya dapat selalu semangat. Guru BK sekarang bisa menjadi motivator juga, menjadi inspirator buat murid-muridnya, di mana dengan bersama guru BK, murid-murid atau peserta didik dapat menemukan jati dirinya. Apalagi di zaman sekarang, anak-anak generasi sekarang itu sebagai generasi strawberry, di mana mereka begitu rapuh, menarik tapi begitu rapuh, mudah membusuk. Bagaimana kita seorang guru dapat mengolah mereka menjadi generasi muda yang hebat, yang luar biasa. Dan itu semua berawal dari bagaimana mereka mampu mengolah emosinya, mereka mampu membentuk karakternya yang baik. Dan insya Allah sama guru BK, mereka bisa didampingi, bisa dibimbing untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang mumpuni, pribadi yang dapat selalu expert dengan dirinya, sehingga bisa menjadi generasi yang diharapkan oleh bangsanya. Dan melalui forum ini, di Hari Guru yang besok lusa ada Hari Guru, saya sebagai guru BK menghimbau, mengajak teman-teman guru yang lain untuk ayo kita bersama-sama dampingi anak bangsa, terutama kita harus bisa menyentuh hatinya. Karena bersama ini guru BK bekerjanya dengan hati, bahasa kalbu. Teman-teman saya bilang, si Bunda sebagai guru BK itu bekerjanya dengan bahasa kalbu. Kalau guru mata pelajaran kan bekerjanya dengan bahasa logika. Dengan guru BK bekerjanya dengan bahasa kalbu. Jadi bila kalbu mereka dapat disentuh oleh kita dengan hal yang baik, hal yang positif, insya Allah mereka menjadi generasi strawberry yang betul-betul bermanfaat, sehingga mereka menjadi
manusia-manusia hebat, manusia-manusia kuat yang dapat dibanggakan oleh bangsanya. Dan saya berharap melalui forum ini kita sebagai guru yang besok lusa mendapatkan umur kesekian ke-77, di saat yang tepat ini, mari kita bergandengan tangan, mari kita bersatu padu untuk membentuk, mencetak anak bangsa yang bermartabat. Karena pada zaman sekarang ini, kendali emosi terhadap anak didik kita sangat rapuh, sangat kurang, sehingga mereka seringkali melakukan hal-hal yang di luar nalar, di mana hal itu dapat membahayakan dirinya dan juga dapat membahayakan orang lain. Terkait hal demikian, di kabupaten kami kemarin terjadi pembulian di kalangan siswa MTS yang berujung maut, salah seorang korbannya sampai meregang nyawa. Dan hal itu menjadikan keprihatinan kami, sementara besok lusa kami berulang tahun sebagai gurunya, sementara di balik itu siswa kami, walaupun bukan siswa kami secara langsung ya, di kabupaten kami ada yang meregang nyawa akibat pembulian, dan itu terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini menjadikan keprihatinan buat kami dalam hal ini, karena setelah pasca COVID itu kita sudah mulai tatap muka, bullying atau perundungan kerap kali terjadi. Dan saya sebagai guru BK hampir dalam 1 minggu ada saja laporan dari peserta didik tentang pembulian yang mereka alami, sehingga terutama anak perempuan seringkali menjadikan korban pembulian, sehingga mereka nangis dan sebagainya. Dan hal itu membuat mereka akhirnya tidak nyaman di kelas, ingin pindah kelas, kadang juga ingin pindah sekolah. Nah, ini PR besar buat kita sebagai guru. Perundungan atau pembulian mungkin seringkali terjadi di lingkungan sekolah. Dan itu menjadi PR buat kita untuk bagaimana supaya tidak terjadi perundungan, supaya mereka mampu menghargai temannya, mampu mengendalikan emosinya, menurunkan egonya, dan tumbuh kepedulian terhadap sesamanya, sehingga terhindar dari pembulian dan perundungan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan di forum ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat Bapak Ibu semua. Ini hanya sekedar bentuk keprihatinan saya karena ada kasus yang kemarin terjadi di kabupaten kami. Terima kasih Om Jai atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang lain, mungkin Bu Puji Nurhayati tadi kelihatannya udah masuk. Bu Puji, mana suaranya Bu Puji? Bu Puji? Bu Yayu, silahkan Bu. Bu Yayu. Bu Sri Rahayu. Saya mendengarkan dulu Ibu. Oh, Bu Mimin. Bu Hermina, dipersilahkan. Silahkan untuk membuka mikrofonnya. Baik, terima kasih Bu Rifatun. Selamat malam Om J dan Bu Rifatun serta Bapak Ibu semuanya. Malam. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk belajar ya, belajar berbicara di sini. Senang sekali tadi saya mendengar dari Ibu Hartini sebagai guru BK yang kalau di sekolah saya itu ya sepertinya apa yang di awal Ibu katakan yakni seperti polisi gitu ya, seperti polisi buat anak-anak. Namun Ibu Hartini ini memiliki hati yang begitu seperti emas gitu ya, mampu meneduhkan perasaan anak-anak. Nah, apalagi saat ini memang benar apa yang dikatakan oleh Ibu Hartini tadi bahwa kecenderungan atau fenomenanya itu anak-anak sekarang ini lebih banyak membuli temannya, baik itu secara
apa verbal maupun secara fisik ya. Kadang-kadang heureuyna teh disebutnya teh kalau di kita mah heureuy kuli gitu ya. Jadi kalau menendang beneran misalnya, mendorong beneran gitu. Apalagi kalau di sekolah kita itu di sekarang ini tidak diperkenankan untuk membawa HP karena kemarin itu setelah beberapa bulan siswa diperkenankan membawa HP, kebanyakan mereka asyik dengan HP-nya meskipun pada saat pembelajaran kadang-kadang mereka itu tidak menggunakannya secara peruntukannya untuk belajar, kadang-kadang malahan main sosmed atau apa gitu ya, main game gitu. Nah, setelah melihat fenomena itu kami berembuk gitu ya, bagaimana kalau siswa udahlah kalau belajar melalui HP-nya di rumah aja atau ketika PAS misalnya atau PAT misalnya, sedangkan sehari-hari itu nggak usahlah membawa HP karena pertama selain menjadi jaga jarak, jadi mereka itu asik sendiri ya dengan HP-nya, juga lebih banyak menonton ataupun malah bermain game bersama gitu ya, mabar gitu atau apalah gitu. Nah, sehingga kami memutuskan untuk sementara off dulu anak membawa HP. Tapi akibatnya seperti itu, jadi anak kelebihan energi gitu ya. Mereka wah apalagi kan saya di SMP gitu ya, lagi sedang-sedangnya anak-anak SMP itu. Mereka sedang mencari jati diri ataupun mereka sedang ya senang bermain gitu ya, mengganggu temannya. Kemudian juga apalagi sekarang itu lebih ya itu tadi ke anak perempuan tuh menggoda misalnya. Wah, banyak sekali permasalahan setelah kita lalui masa pandemi ini gitu, lebih berat daripada dulu sebelum masa pandemi. Saya merasakan setelah saya kan menjadi guru itu tahun 89 ya. Berarti 33 tahun yang lalu gitu. Sungguh jauh berbeda sekali. Baru kali ini saya secara pribadi mengalami hal-hal yang aduh ini anak-anak susah dikendalikan gitu ya. Bagaimana ini caranya? Sudah melakukan secara pendekatan personal gitu ya, ataupun dengan ancaman misalnya ya. Tapi memang secara kalau dipelajari di PGP ini ancaman itu sebetulnya tidak diperkenankan ya, tetapi harus melalui pendekatan gitu secara personal. Gitu. Nah, jadi selama saya berpengalaman menjadi guru, baru kali ini saya melihat anak-anak itu kok susah dikendalikan gitu ya. Udah mah kalau di sekolah saya dulu itu ya sebelum ada zonasi memang menjadi sekolah favorit. Sehingga siswanya juga atau inputnya juga cenderung kebanyakan yang berprestasi gitu. Kemudian juga cenderung anak-anaknya baik. Namun setelah diberlakukannya zonasi ini kan banyak yang ya yang terdekat gitu yang masuk, sedangkan yang berprestasinya kadang-kadang karena jauh domisilinya jadi tidak masuk, sehingga murid-muridnya itu ya campur aduk gitu ya. Kalau dulu itu agak cenderung homogen, jadi mereka itu gampang diatur, kemudian juga berprestasi dan lain sebagainya. Nah, itulah pengalaman saya selama menjadi guru ketika dibandingkan dengan sebelum masa pandemi dan sesudah gitu ya. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Hartini tadi, pengalamannya sebagai guru BK. Mungkin saya juga harus banyak belajar meskipun saya sebagai guru mata pelajaran ya, tapi tidak ada salahnya saya juga membantu guru BK karena memang guru BK di tempat saya itu ya seperti yang dikatakan Ibu tadi ya, seharusnya sih jadi sahabat gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka jadi malah takut katanya kalau dengar kata kantor BK itu ya. Nah, seperti itu. Sudah mah satu orang menangani di sekolah saya itu ada 1.300 siswa gitu ya. Jadi sekolah besar gitu dengan 34 rombel gitu ya. Nah, seperti itu mungkin Bu Rifatun pengalaman saya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk belajar berbicara. Selamat malam, Mangga. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang lain ini yang Pak Safi'i kali belum nggih?
Monggo Pak Syafi'i. Silahkan untuk membuka mikrofonnya Pak Syafi'i dari Riau. Monggo. Ya, bentar, Ibu ya. Saya coba dengan earphone-nya dulu. Oke. Luar biasa. Ketua PGRI Riau, Bu. Beliau Dokter Oh ya, KPI. Iya, mantap. Pertama, syukur alhamdulillah sudah bisa gabung nih yang sponsori ini Om Jai ini. Ya Om Jai, apa kabar Om Jai? Sehat? Alhamdulillah sehat, Prof. Iya, jadi ini termasuk komunitas yang konsisten masih dalam dunia maya ya. Alhamdulillah dengan kesibukan nih, mohon maaf memang kesibukan luar biasa di bulannya ceria ya, November cerianya guru, keliling di beberapa kabupaten lagi menghadiri puncak HUT PGRI. Lalu tadi dipromosikan oleh Om Jai ada kegiatan public speaking nih sepertinya. Sangat menarik sekali ya. Izin Ibu moderator kita dengan Ibu moderator Ibu ya. Ya, beri Fatun dari Salatiga. Fatun, Ibu Salatiga. Kita menilai memang tadi sudah ada beberapa pembicara, izin juga tidak bisa menyampaikan semua bicara yang sudah ada di luar. Dengan beberapa kasus, termasuk juga kasus-kasus yang kita lihat keadaan-keadaan yang terjadi di banyak aspek itu mengkhawatirkan sebenarnya. Memang tidak data real kita sampaikan bahwa guru-guru kita ini sangat rendah public speaking, ya, berbicaranya. Padahal menjadi seorang guru, tadi guru hebat nih di belakang Ibu Rifatun, guru hebat ya. Padahal guru hebat itu adalah guru yang bisa menggunakan alatnya. Salah satu dan paling penting itu adalah alat bicaranya. Itu sangat kita pahami. Dan inilah yang menjadi titik kita untuk membuat permasalahan ini menjadi clear bahwa berdiri di depan kelas ya itu sudah menjadi orang yang harus menyampaikan informasi tentu dengan bicara ya. Banyak hal yang sekarang dianggap bahwa dengan berteknologi ya, teknologi sangat penting sekali ya. Teknologi itu bisa sudah menyampaikan sesuatu, padahal tidak. Karena konsepnya bukan hanya image building-nya, tetapi sosial empatinya dan juga komitmennya juga harus terbangun. Ada kognisi, afeksi, dan motorik itu sejalan sebetulnya. Tetapi kalau ini tidak disampaikan, ya tentu tidak akan berhasil. Memang kalau dulu itu bukunya ada dengan guru, jadi A kata guru, ya Om Jai ya. Kalau A kata guru, A juga kata siswanya. Betul. Kalau sekarang tidak ya. Kalau saya itu guru fisika, basically saya dalam fisika, P sama dengan I kali R gitu. Saya baru nulis di papan tulis, nanti di belakang sudah tahu itu rumusnya tegangan ya. Jadi itu matematisnya dari tegangan. Dari mana tahunya? Ya bukunya juga dengan siswa. Teknologi, dia tanya Google, dia tanya materi-materi yang ada di Google, dia tanya itu. Dan sampai-sampai di teknologi juga tahu rumah gurunya kan. Ya, ke belok kiri, belok kanan gitu. Jadi bahwa bukunya sudah dengan siswa. Dan hal inilah yang membuat terkadang pola komunikasi dengan teknologi ini kecenderungannya tidak membuat guru lebih aktif untuk berkata ya. Jadi public speaking-nya rendah. Sebetulnya perlu nih Om Jai ya, kita sama-sama nanti coba studi data ya, studinya bahwa sebenarnya ada permasalahan nggak sih dengan public speaking-nya guru yang berada di depan kelas. Ya itu lebih bagus. Kita mulai dari situ. Ya kita bisa sampaikan ke kementerian bahwa ini ada masalah nih sebenarnya. Ya, saya tertarik tadi karena memang judulnya public speaking. Wah ini public speaking-nya bermasalah nih. Banyak Om Jai. Ya kita lihat sudah banyak sekali. Kenapa? Karena memang
kebiasaannya. Ya kalau kita dulu kalau di apa ya di IKIP atau di apa di teori-teori pembelajaran itu memang benar-benar disampaikan. Saya berada di depan kelas, saya harus berkaca, saya lihat bimbing saya bagaimana saya menegaskan sesuatu, bagaimana saya senyum, bagaimana saya marah. Ya itu sudah tahu sendiri, sudah tergambarkan. Kalau sekarang kan tidak. Ya, jadi dia marah tapi mulutnya tertawa lebar gitu. Ya siswanya juga tidak akan apa. Dan itu ada perlakuan-perlakuan di sana, termasuklah dengan penegasan-penegasan kata, berbicara dengan maksimal. Ya jadi saya tertarik sekali ini Om Jaya. Jadi kita coba data dulu. Data dulu sebetulnya permasalahannya di public speaking. Luar biasa tuh public speaking permasalahannya. Ya, jadi memang siswa atau guru-guru kita, apalagi calon guru kita di FKIP, ya, diproduksikan oleh banyak tempat perkuliahan, lembaga-lembaga kampus, lembaga-lembaga pendidikan itu tidak mencerminkan itu. Ya, jadi permasalahan seperti itu. Dan ini sangat menarik sekali kalau memang terus ya digulirkan, jadi kita maksimalkan. Ya, nah, ini Kang Dudung sudah gabung juga nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat malam Pak Dudung. Ya mungkin itu saja Ibu Rifatun. Salam, bisa jumpa. Ini gambar Kang Dudungnya di belakang luar biasa, makin terangin Pak. Alhamdulillah ini Ketua PGRI Riau, Profesor Dr. Muhammad Syafi'i sudah memberikan sambutan yang baik buat kita. Jadi Prof laporan bahwa kita rutin mengadakan kelas public speaking supaya teman-teman aktif juga belajar bicara. Dan kita juga rutin mengadakan kelas belajar menulis. Nah, jadi belajar nulis, belajar bicara, dua-duanya kita konsisten melaksanakan. Harapannya nanti banyak guru pensiun di golongan 4E kayak Bu Rifatun tuh, 4E. Tidak, Om. Yang 4. Satu lagi sebetulnya Om Jai. Ya. Belajar membaca. Ya, jadi ada itu perlu. Jadi ada tiga ya, ada tiga kompetensi sebetulnya. Ya. Ada yang pintar baca, belum tentu bisa nulis. Betul, betul. Ya, belum tentu bisa nulis. Sebetulnya tingkat tertinggi itu adalah menulis. Ya. Tetapi konektivitasnya dia harus bisa baca. Kita bisa baca, tapi kita belum bisa rangkum sebetulnya. Biasa baca hilang gitu. Jadi setelah itu berbicara. Ya, jadi sebetulnya kompetensi terendah itu sebetulnya adalah berbicara. Jadi kalau orang lebih banyak bicara itu menulis dan membacanya sebetulnya agak kurang. Nah, tetapi kalau orang sudah bisa nulis, berarti dia sudah bisa baca. Ya, berarti sudah bisa bicara juga sebenarnya. Iya, betul. Nah, jadi itu tambah lagi iya. Kompetensi membaca ya. Iya. Sepakat. Jadi rencana nanti awal Januari kita buka kelas speed reading, membaca cepat. Karena membaca cepat ini merupakan keterampilan tinggi yang harus dikuasai oleh guru. Ya, speed reading. Insya Allah kalau ada waktu saya ikut terus nih. Oke, siap, Prof. Jarang ada orang seperti Om Jai ini, semangat terus. Bawa terus pasukan dari Riau, biar kita bisa berbalas pantun. Boleh pantunnya minta, Prof, pantun. Buat biar Pak Dudung semangat. Pantun. Kalau tidak karena besi. Iya, biasanya ada cakep jadi. Kalau tidak karena besi, tak akan mungkin ada panci dan kuali. Cakep. Nggak salah orang Riau. Harus pintar. Ya, kalau tidak karena besi, tidak akan ada panci dan kuali. Kalau tidak sayang kita dengan Bapak Ibu guru di sini, tak akan mungkin kami ada di sini. Cakep. Kang Dudung, mana fotonya? Kamera videonya dinyalakan. Punten, Kang Dudung. Ya, Bu. Sudah dinyalakan. Apa kabar, Pak Ketua? Mantap. Itu pecinya mana? Itu pecinya hilang, itu pecinya. Pecinya ketinggalan di mobil ini. Kayak saya bingung kalau mau pakai peci. Wah, di kekuatannya hilang separuh nih. Oke, kita mulai ya, Om. Silakan, Bu Rifatun. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya pada malam ini. Kita bersama-sama dapat berkumpul di sini. Kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan sebagian kegiatan, yaitu kegiatan public speaking for teacher. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifatun dari SD Negeri Ledok 2 Salatiga, dan sehari-hari mengajar di SD negeri tersebut. Izin untuk membantu memoderatori kegiatan webinar pada malam ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Om J, Bapak Dr. Wijaya Kusuma yang telah selaku guru blogger Indonesia, dan juga Bapak Fajar Tiraksono yang telah memfasilitasi kita, dan juga tim webinar public speaking, Ibu Leni, Ibu Daru, Ibu Sunarmi, Bapak Rosli, Ibu Lilis, dan juga kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Dudung Abdul Qadir yang pada saat ini telah kita nanti-nanti kerawuhannya di malam ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru tanah air yang tadi belum ada pukul 19.30 sudah bersama-sama memasuki Zoom meeting ini. Pada kesempatan ini nanti kita akan bersama-sama mendengarkan kiat bicara menjadi guru hebat yang akan disampaikan oleh Bapak Dudung Abdul Qadir SPD MPD. Untuk itu, seperti biasa bahwa acara pada malam ini kita mulai dengan pembukaan, pemaparan materi, tanya jawab, di mana nanti tanya jawab Bapak Ibu silahkan bisa membuka mikrofonnya ataupun raise hand, atau bisa menuliskan di kolom chat. Kemudian penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara kegiatan webinar malam ini, mari kita khususnya bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat, bahwa tak sayang, tak kenal maka tak sayang, sedikit akan kami sampaikan biodata Bapak Dudung Abdul Qadir SPD MPD. Bahwa Bapak Dudung ini adalah Kepala SD Negeri Jati Bening Baru 5 Kota Bekasi, Jawa Barat, dosen STI Bani Saleh, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI, Ketua Dewan Eksekutif APKSPB PGRI, Kabid SD Dewan Pendidikan Kota Bekasi, dan beliau alamatnya RT 5 RW 7 Kampung Kemang, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Cempaka nomor 35. Untuk nomor HP 087 779 701240, WA 081 285 17228. Pendidikan beliau adalah dimulai dari MI PUI Kaso Kabupaten Kuningan, MTS PG Kaso Kuningan, MAN Cigugur Kuningan, D2 PGSD IKIP Jakarta, S1 Manajemen Pendidikan UNJ, S2 Manajemen Pendidikan PPS UNJ, S2 Pendidikan Dasar PPS UHAMKA. Itu pendidikan beliau. Kemudian pengalaman pekerjaan segudang banyak sekali, dimulai dari guru SD di Lab School IKIP Jakarta, guru SD Jatiwaringin, Direktur Bimbel Latansa Edukatif Jakarta, dosen STI Bani Saleh, Kepala SD Negeri Marga Mulya 3, Kepala SD Negeri Teluk Pucung, Kepala SD Negeri Pejuang 7, sampai sekarang Kepala SD Negeri Jati Bening Baru dari tahun 22 sampai dengan sekarang, tempo nilai buku BSE Puskurpubik Kemendikbud RI tahun 2007 sampai 2012,
tim penulis soal ujian nasional jenjang SD sampai sekarang, staf ahli anggota Komite 2 DPR RI Perwakilan Jawa Barat tahun 2009 sampai 2011, tim pengembang kurikulum SD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 18, tim pengembang kurikulum 2013 Puskurbuk 2011 sampai 2015, kemudian staf ahli anggota Komite 3 DPD RI 2011-2014, tim pengembang buku pedoman organisasi PB PGRI, tim pengembang organisasi profesi guru Dirjen GTK Kemendikbud Ristek RI, narasumber nasional kurikulum 2013, narasumber dalam seminar dan pelatihan nasional, tim pengembang dan penulis sekolah pelopor gerakan revolusi mental Kemenfo PMK RI, tim pengembang instrumen sekolah ramah anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dan masih banyak lagi pengalaman organisasi sekretaris PGRI Kecamatan Pondok Gede, sekretaris Fokum KKG Kota Bekasi, Dewan Redaksi Buletin Dinamika Kreativitas PPS UNJ, Ketua KKG Kecamatan Pondok Gede, sekretaris Umum Forum Mahasiswa Pasca Sarjana UNJ, Dewan Redaksi Buletin Mitra Surya, Ketua Gugus 7 Marga Mulia Kecamatan Bekasi Utara, Ketua Gugus 2 Pejuang Kecamatan Medan Satria, Wakil Ketua 1 PGRI Kota Bekasi, Ketua Forum Kepala Sekolah Jawa Barat, Koordinator dan Pelaksana Harkan Panitia HKN dan HUT ke-72 PGRI tingkat Kota Bekasi, Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Jawa Barat 2017-2019, Ketua APKS Guru Kelas Nasional PB PGRI dari 2018 sampai 2021, Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI 2019 sampai 2024, Ketua APKS Guru Kelas 2019 sampai sekarang, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dewan Pendidikan Kota Bekasi 2019 sampai 2004, dan Ketua Dewan Eksekutif APKS PB PGRI 2021 sampai 2024. Demikian biografi dan sekaligus pengalaman pekerjaan dan organisasi Bapak Dudung Abdul Qadir. Untuk itu, sebelum dilanjut jalan-jalan untuk membeli roti, mampir sebentar ke Kota Bandung. Kita dengarkan webinar malam ini dengan narasumber hebat Bapak Dudung. Kepada yang terhormat Bapak Dudung Abdul Qadir SPD MPD, dipersilahkan. Terima kasih. Jadi karena banyak yang pantun, saya juga barusan menulis, tapi baru satu pantun. Cincin permata dipakai Sultan. Sultan gagah selalu bersemangat. Izinkan hamba mengawali sambutan, membaca salam sesuai syariat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini ada tamu kehormatan Ketua PGRI Provinsi Riau, Bapak Profesor Dr. Muhammad Sapei. Beliau juga sekarang menjabat rektor di salah satu perguruan tinggi di Pelalawan. Jadi walaupun usianya belum tua, beliau sudah mendapatkan posisi jabatan yang saya pikir menurut kita adalah spektakuler. Mudah-mudahan beliau ini terus berkomitmen, berintegritas untuk membangun, mencerdaskan kehidupan bangsa dari pinggiran ke tengah, sehingga membangun Indonesia yang lebih baik. Amin. Bangkit, pulihkan pendidikan, Indonesia kuat, Indonesia maju. Itu tema sentral. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang kalam, karena mohon maaf dari pagi saya nge-zoom terus, tidak ada hentinya. Makanya tadi juga, ya Allah Gusti, sampai ngajar sampai jam
20:15 baru selesai. Ngap-ngapan Kang Om Jai nelpon juga nggak saya hiraukan karena belum selesai ngajar. Jadi mohon maaf kalau dalam suasana seperti ini kadang-kadang ada kredit. Tetapi memang misi saya adalah satu, bergerak, terus bergerak, mengabdi dan melayani para guru, dan untuk mengawal pendidikan, kebijakan-kebijakan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita belajar berhikmat untuk guru dan belajar sepanjang hayat. Sehingga siapapun, kapanpun teman-teman berkomunikasi dan meminta bantuan, insya Allah saya selalu hadir untuk memberikan bantuan advokasi kepada guru-guru, baik guru-guru honor, guru-guru P3K, dan guru-guru yang lainnya. Jadi saya juga belajar dari Ketua PGRI Provinsi Riau. Nah, saya ingin berawal dari sebuah proses bahwa berbicara adalah hati, berbicara adalah cinta, berbicara adalah menggerakkan, dan berbicara adalah mempengaruhi. Pemimpin, termasuk guru, kuncinya adalah berbicara. Jadi ketika kita tidak memiliki kemampuan berbicara, kita akan mudah dikalahkan oleh orang lain dalam berdiplomasi. Nah, sehingga teman-teman harus melatih diri kita untuk bagaimana melakukan sebuah komunikasi yang efektif. Orang bilang public speaking, poor teacher, ini tambah lagi poor teacher. Nah, saya ingin sedikit berbagi pengalaman dan berbagi pengalaman. Saya belum izin share, saya belum dapat kesempatan untuk men-share. Supaya sedikit berbagi saya, tidak banyak sih. Dan ini sebetulnya sesuatu yang umum, masih belum bisa. Itu tadi, saya ingat kata-kata Mahatma Gandhi. Jika Anda ingin mampu menggerakkan orang, Anda harus tahu diri Anda, dan Anda harus tahu siapa yang akan diajak bicara oleh Anda. Bobby de Potter dalam bukunya Quantum Learning and Quantum Teaching, dia mengajarkan sebuah konsep bagaimana kita menjadi seorang pembicara, seorang public speaking yang baik, yang efektif. Ketika kita mau belajar mengerti pikiran orang, orang akan mau belajar mengerti pikiran kita. Sehingga Bobby de Potter dalam sebuah kuantumnya mengajar adalah menggerakkan hati. Jadi siapa saja yang mampu mencurahkan pikiran dia kepada pikiran anak didik, peserta didik, dia akan menggetarkan pikiran peserta didik, hati peserta didik, sehingga komunikasi itu menjadi efektif. Komunikasi yang mempengaruhi, komunikasi yang mengajak, dan komunikasi yang menggerakkan hati. Itu komunikasi yang efektif. Coba saya punya sudah. Oke. Nah, ini. Saya mungkin tidak akan lama, nanti dilanjutkan dialog di mobil, karena saya masih di PBPGRI, dan kebetulan mobil saya ganjil, jadi saya harus menunggu jam 9. Nah, ini mungkin yang ingin saya sampaikan, ini penting buat kita semuanya, bahwa sekali lagi, pemimpin kuncinya adalah berbicara. Siapa yang mampu berbicara dengan baik, kata Mahatma Gandhi, siapa saja yang beramah tamah dalam bertutur kata, mewujudkan sebuah keyakinan buat kita semua. Jadi orang yang bicaranya dengan hati, body language, gerakan badannya itu akan mudah dipahami orang, dan gerakan body language ini akan menggetarkan, memberikan kekuatan. Apalagi pakai aksesoris yang lain. Seperti saya biasanya sebetulnya pakai kopea. Sehingga saya kalau nggak pakai kopea nggak dikenal orang. Dikenalnya saya gara-gara pakai kopea. Makanya kalau tidak pakai kopea, ilmu saya sedikit hilang 20% mungkin, kata Om Jai. Oke, nah ini berawal dari sini. Saya ingin menyampaikan, nah ini. Apa sih public speaking secara konseptual? Ini penting. Bahwa public speaking itu adalah memberikan speak face to speech kepada audiens langsung, namun karena evolusi berbicara di depan umum,
secara modern dipandang sebagai segala bentuk berbicara, baik secara formal maupun informal antara audien dan bicara. Pokoknya public speaking itu bagaimana kita bicara di muka umum supaya apa? Ada maksudnya. Pikiran kita, harapan kita mudah sampai kepada audien sebagai lawan bicara kita melalui proses yang berbagai metode dan berbagai strategi. Nah, ini yang harus kita sampaikan ini. Komunikasi proses menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain. Jadi ada pesan yang harus disampaikan. Tapi harus dipikirkan bahwa ketika kita menyampaikan pesan, baik di dunia bicara atau di dunia menulis, itu kadang-kadang ada hal yang akan mengganggu proses pembicaraan kita. Sehingga terjadi mispersepsi, miskonsepsi. Itu yang disebut dengan noise. Nah, pembicara yang baik, Bapak Ibu sekalian, adalah pembicara yang mampu meminimalisir noise, meminimalisir gangguan dalam sebuah informasi, sehingga tidak terjadi miskonsepsi dan mispersepsi dan miskomunikasi. Tidak sedikit orang berbicara sehingga menimbulkan persoalan. Berbicara adalah menyelesaikan. Berbicara adalah mempengaruhi. Jadi setiap kita bicara, kita harus mampu menyelesaikan apa yang di pikiran mereka dan menyelesaikan apa yang ada pada pikiran kita. Jadi ketemu good feeling, komunikasi akan menjadi komunikasi yang indah. Menjadi rasa yang indah. Kata-kata yang indah ketika kita good feeling. Dan akan menggetarkan. Orang akan terus memberikan perhatian khusus kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau komunikasinya berisi. Dan tidak menimbulkan banyak noise dalam kehidupan kita, dalam berkomunikasi. Oke, itu penting. Jadi komunikasi kalau bisa jangan banyak menimbulkan noise. Hal yang akan menghambat sebuah komunikasi. Yang akhirnya akan menimbulkan miskonsepsi, mispersepsi, dan miskomunikasi akhirnya. Oke. Hal lain yang penting dalam komunikasi menurut Julia de Woods adalah persepsi. Apa itu persepsi? Proses penyeleksian, proses pengorganisasian, dan proses penggambaran untuk apa? Untuk interpretasi atas pesan yang diterima. Bagaimana kita mempengaruhi orang sehingga orang berpersepsi positif seperti yang kita inginkan. Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Melalui apa? Melalui melatih para pembicara, para peserta, para audien untuk apa? Satu, di abad 21 ini, di era disrupsi ini, bagaimana kita memiliki sebuah kemampuan trend watching yang kuat. Bagaimana kita mampu memiliki kemampuan trend watching itu, tren hari ini itu seperti apa? Mampu membaca, mampu mendapatkan informasi, mampu mendapatkan data, mampu mendapatkan fakta yang benar tentunya. Sehingga kita mampu membangun persepsi orang sesuai dengan keinginan persepsi kita. Dan di era modern ini menurut teori perubahan, setelah dia memiliki kemampuan trend watching, ia harus memiliki kemampuan yang namanya envisioning, membangun mimpi. Setelah ia membangun mimpi, ia akan dilatih untuk pengetahuan yang berikutnya, yakni memiliki kemampuan paradigma berpikir. Ini nanti 4 SKS saya jelaskan. Tidak cukup dalam waktu yang sangat singkat. Dan yang keempat, pembicara maupun lawan bicara harus dilatih kemampuan yang disebut dengan mindset. Sehingga apa? Nyambung semuanya, tidak terjadi noise. Nah, orang yang memiliki keterampilan ini, 4 hal ini, tidak akan membuat kita menjadi noise. Tidak akan mudah tersinggung. Tidak akan merendahkan dirinya dengan konsep-konsep yang enggak. Sebab apa? Tadi Mahatma Gandhi menguatkan, siapa saja yang berbicara dengan beramah tamah, dia akan mewujudkan keyakinan pada dirinya dan keyakinan pada orang yang diajak bicara.
Ini Mahatma Gandhi mengajarkan. Sehingga Mahatma Gandhi tidak perlu berteriak kencang dalam bicara, tapi dengan bahasa lisan, dengan bahasa geraknya, semua rakyat India saat itu bergerak dan taat patuh kepada teriakan ucapan dari Mahatma Gandhi. Kenapa? Karena ucapannya berisi. Apalagi kalau dalam Islam agama saya menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna malaf tab'alun kaburok matan indallah ang takulu malaf tab'alun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau melakukan, jangan kau menyatakan, jangan kau menyampaikan sesuatu yang belum kamu kerjakan. Kaburok matan indallah ang takulu malaf tab'alun. Allah akan begitu benci kepada orang-orang yang menyampaikan tapi Anda tidak melakukan. Tuh. Ini komunikasi penting. Jadi bahasa ruh kata, akdun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Itulah konsep di agama saya terkait bagaimana ucap tutur itu akan berisi dan menggerakkan. Tapi kalau tidak itu, Anda sehebat apapun tidak akan pernah bisa mempengaruhi dan menggetarkan orang lain. Nah itu, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin bahasa yang ingin saya sampaikan. Nah ini teori komunikasi ya. Komunikasi yang efektif adalah penyampaian pesan yang terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan si pengirim pesan. Komunikasi efektif merupakan hal yang diinginkan oleh setiap pelaku komunikasi, di mana apa yang mereka sampaikan diterima sesuai dengan yang mereka inginkan. Tidak terjadi noise dan menghasilkan sebuah persepsi komunikasi yang sama pada pikiran orang yang menyampaikan komunikasi. Aduh, saya udah lapar ini, dari tadi belum makan. Bentar lagi. Bentar lagi. Sedikit. Iya. Nah, ini dia. Saya ingin menyampaikan hal-hal penting, teknik melakukan teknik-teknik komunikasi yang efektif. Mengecek persepsi dengan pemberi pesan. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui komunikasi efektif? Pertama, kita harus mengecek persepsi dengan pemberi pesan. Terus yang mungkin mudah adalah bagaimana Anda, Bapak Ibu sekalian, tahu kira-kira isi yang ada pada pikiran mereka itu apa? Yaitu dengan cara mengecek persepsi dengan pemberi pesan. Contoh dengan cara menanyakan, Bapak Ibu tahu nggak sih apa itu komunikasi? Kalau teman-teman menjawab hampir 80%, berarti persepsi kita dengan teman-teman akan nyambung. Tapi kalau dia pemahaman tentang komunikasinya masih jauh di bawah 50, kalau di kampus itu tidak lulus, mungkin nilainya D ya Pak Profesor, ini akan sulit kita menghantarkan pikiran kita kepada pikiran mereka. Nah, kemengertian kita akan menjadi sebuah prasyarat penting dalam sebuah komunikasi efektif, mengerti pikiran orang. Karena orang itu dipengaruhi oleh 3 hal, pengalaman yang dimiliki, ilmu pengetahuan yang dimiliki, dan ideologi yang dimiliki. Jadi kita tidak pernah boleh memaksa pikiran orang untuk sama dengan kita. Tapi kita polanya adalah mempengaruhi, mengajak dalam berkomunikasi. Kita tidak boleh memaksa. Nanti dilaporkan oleh Pak Rektor ke Komnas HAM. Kemudian yang kedua, melatih untuk teknik komunikasi yang efektif adalah melatih kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal. Ucap dengan kata, gerakan, dan seterusnya. Kemudian mendengarkan dengan baik. Orang yang berkomunikasi yang baik harus mau belajar mendengarkan orang ketika bicara. Kemudian berbicara dengan jelas, melontarkan topik-topik yang menarik. Tadi trend watching. Apa sih fakta yang aktual? Apa sih data yang aktual? Apa sih informasi yang faktual? Jadi jangan menginformasikan sesuatu di depan anak-anak milenial, anak-anak muda, guru-guru milenial, sesuatu yang usang. Masa-masa kita. Pasti akan dijawab oleh mereka, itu mah dulu. Sekarang beda. Anakmu bukan anakmu. Anakmu adalah anak zamannya. Tuh.
Kemengertian kita di era sekarang itu penting. Bagaimana kita mengerti anak dan anak akan mengerti kita. Bagaimana Pak Rektor mengerti para dekan, para dosen dan para dosen akan mengerti Pak Rektor. Bagaimana kepala sekolah mau belajar mengerti dan mendengar guru-guru, guru-guru akan mau belajar mendengar dan menghormati para kepala sekolah. Jadi konsepnya itu. Kalau kata siapa, filosof dari Sumatera Utara, siapa namanya lupa saya, yang mengarang buku Setengah Isi Setengah Kosong, bahwa kita itu di dunia itu pasti setengah isi setengah kosong. Oke. Melakukan kontak mata yang lama. Nah, komunikasi yang efektif, orang akan merasa tergetarkan. Yang pertama kali menggetarkan hati kan pandangan mata. Akhirnya turun ke hati. Akhirnya berikutnya adalah ada tindak lanjut. Nah, besok kita nyari nomor teleponnya, kemudian rumahnya di mana, alamatnya di mana. Tapi pertama adalah body contact itu adalah mata. Sekali-kali pandang siswa-siswi kita satu persatu. Sekali-kali mahasiswa pandang satu persatu. Tapi bahaya kalau mahasiswa kadang-kadang ceng sama yang cantik. Langsung ada getaran hati pada kita antara dosen dan mahasiswa. Yang beruntung anak guru SD, kita tidak akan pernah merasa getaran hati dengan siswanya. Tapi guru SMA, guru perguruan tinggi, wajar sebagai manusia biasa, pasti ada body contact yang harus menghasilkan getaran-getaran lain yang akhirnya turun ke hati. Dan ini akan membantu pertama kita masuk, bagaimana orang mau diperpengaruhi oleh kita. Sehingga dalam ilmu teori hipnografik, hipnoterapi, itu bagaimana berawal dari mempengaruhi. Tatap matanya. Silakan ikuti. Nah, itu ada sebuah teorinya memang. Tunjukkan rasa simpati. Nah, dalam psikologi ada 3 hal memang yang harus dilakukan. Simpati, empati, kemudian altruism dalam bahasa kajian ilmiah di psikologi. Simpati, empati, altruism. Jadi bagaimana kita menunjukkan rasa perhatian, setelah perhatian, rasa suka. Setelah rasa suka itu yaitu tadi tindak lanjut, dalam istilah psikologinya altruism, tindak lanjut. Nah, rasa simpati sama Pak Safei karena rambutnya gundul gitu ya contohnya. Kemudian langsung ingin saya besok mau cinta dan ingin mendekati beliau. Nah, besoknya oke, karena aku rasa simpati dan rasa cinta, akhirnya altruismnya ada apa? Besok saya beliin topi supaya tidak langsung kena sinar matahari. Itulah altruism. Nah, kita dalam berorganisasi, dalam lembaga pendidikan, kepala sekolah harus melakukan rasa itu. Ada rasa simpati kepada pembicara untuk melakukan berbagai persoalan. Sehingga mereka, oh iya, mereka ngerti. Pembicara ngerti apa yang kita rasakan. Ku tahu yang kau mau. Gitu. Itu luar biasa. Metakognisi seorang pembicara akan teruji. Pak Rektor akan hebat ketika mengerti keinginan mahasiswa, dosen, dan para dekan. Menjadi sebuah kekuatan moral dalam hati untuk bersatu dalam sebuah kajian dan dalam sebuah orkestra komunikasi yang indah, yang efektif tentunya. Mampu menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi, tentunya ya. Kemudian, nah ini manfaat komunikasi, mengurangi terjadi kesalahpahaman, konflik, permasalahan. Jadi komunikasi jangan menimbulkan konflik kalau komunikasi yang baik. Makanya petutur yang baik itu tidak mewujudkan kontroversi. Tapi ada orang yang memilih komunikasi kontroversi. Seperti siapa? Rocky Gerung. Rocky Gerung itu dalam setiap pembicaraan memancing orang untuk bernafsu. Memancing orang untuk terbuka kedangkalan pikirannya. Dengan keterpancingan itu, kebodohan dan kedangkalan pikiran seseorang itu akan lihat. Makanya tidak boleh terpancing saat kita berbicara. Nah, biarkan orang mau ngomong apa saja, silahkan. Kalau dalam konsep ajaran Islam, wa'at bi sayyi'atal hasanata, ikuti perbuatan jahat orang dengan kebaikan. Dalam komunikasi, kalau bisa kita tidak boleh terpancing. Karena lawan bicara kita sangat asik, sangat bahagia kalau terpancing. Nah,
Nah, strategi, tunjukkan sikap empati, pakai tone dan gaya bahasa yang sesuai, yang asik didengar. Jangan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini kita akan merayakan hari ulang tahun ke-77 PGRI. Orang malas dengarnya. Tapi dengan intonasi, nada yang mungkin sedikit semangat, sedikit turun, kemudian semangat lagi, ini akan memberikan kesan tersendiri kepada seorang siapa yang pendengar. Kemudian 3, berikan konten positif. Jangan memberikan sebuah materi-materi yang dipandangnya nanti negatif, tapi berikan konten positif sebagai pola grow mindset, kata Pak Rektor. Bagaimana kita membangun sebuah pikiran, kekuatan hati dan pikiran menjadi sebuah kekuatan yang selalu positif. Kata Mahatma Gandhi, beramah tamah dalam berpikir, mewujudkan kedamaian. Tuh. Kemudian yang keempat, transparan dan jelas. Kalau ngomong harus terbuka, jelas. Nah, hari ini di era disrupsi, Bapak Ibu sekalian, tidak harus kita menjadi indah, tetapi yang paling penting di era disrupsi itu bagaimana kita memiliki sebuah kemampuan memilih keputusan dengan cepat, tepat, jelas, dan bermakna. 4 hal. Kemudian terus membuat konten, jangan berhenti. Alhamdulillah Pak Sapei, Pak Om Jai, di mana-mana ada kontennya. Di blognya, di IG-nya, pokoknya di Kompas ID-nya, di mana-mana ada. Selalu update website atau di toko online atau apa saja. Di-update terus untuk menghasilkan strategi komunikasi yang efektif. Saya pikir itu sehingga kita, guru, mampu memanfaatkan keahlian kita tidak hanya sebagai fasilitator, tapi bagaimana guru mampu membuat orang atau peserta didik percaya pada kita. Guru mampu dengan gaya komunikasinya, ia mempengaruhi siswanya. Guru dengan gaya komunikasinya, ia akan menggetarkan para peserta didiknya untuk mau maju seperti Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru komunikasi publiknya kurang bagus, ya siswa juga malas. Walaupun sekarang di era teknologi seperti sekarang ini, kemampuan berbicara bisa digantikan oleh teknologi. Tapi berbeda rasa. Karena pendidikan adalah touch, sentuhan. Jadi teknologi boleh-boleh saja dalam pembelajaran, tapi pendidikan, proses pembelajaran, itu perlu sentuhan psikologis antara pendidik dan peserta didik. Komunikasi yang instan antara pendidik dan peserta didik akan menghasilkan sebuah proses pembelajaran yang bermakna, informatif, bermakna, implementatif, dan menyenangkan. Saya selalu mengajarkan pada guru-guru saya, mahasiswa-mahasiswa saya, bahwa 4 hal di dalam proses pendidikan. Informatif, bermakna, implementatif, dan menyenangkan. Sederhana. Tidak perlu bergerak-gerak dengan anggaran yang besar. Tapi dengan Anda belajar mendidik dengan baik, mengoptimalkan transformasi peran dan fungsi guru, peran dan fungsi kepala sekolah, peran dan fungsi pengawas sekolah, saya meyakini sekolah dimanapun kalau disyaratkan dengan 3 hal, tak perlu dengan bergerak-gerak dengan biaya yang murah, insya Allah pendidikan nasional kita akan lebih baik dan lebih maju melalui transformasi tata kelola optimalisasi peran dan fungsi guru. Transformasi tata kelola optimalisasi peran dan fungsi kepala sekolah. Yang ketiga, transformasi tata kelola optimalisasi peran dan fungsi pengawas sekolah. Yang keempat, transformasi optimalisasi peran dan fungsi birokrasi pendidikan. Yang kelima, transformasi optimalisasi peran dan fungsi komite sekolah, dunia usaha, dan masyarakat. Kalau dibimbing, dilatih, akan menghasilkan kekuatan besar. Guru-guru semuanya akan menjadi pemimpin, walaupun tidak masuk kepada kelompok guru penggerak, kepala sekolah penggerak. Dan nyatanya, saya bertanya di beberapa teman, ya nggak jauh beda lah.
antara konsep yang diadakan sekarang dengan yang lama. Jadi yuk Bapak Ibu sekalian, belajar merefleksi diri, belajar mengotokritik, belajar berkomunikasi yang baik, sehingga kita memiliki sebuah kekuatan besar pada diri kita untuk mampu melakukan mempengaruhi dan mengajak orang lain. Karena sejatinya adalah informasi atau public speaking dan komunikasi, bagaimana kita bergaya, melakukan strategi, metode untuk mempengaruhi pikiran orang dan mengajak pikiran orang sehingga minimal memahami apa yang kita inginkan. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, bagi seorang pejuang, tidak akan pernah ada jalan yang tidak bisa dilewati. Bagi seorang komunikasi, seorang pembicara yang baik, tidak akan ada pernah pemikiran, perkataan, dan pembicaraan yang harus disembunyikan. Katakan sesuatu dengan benar, katakan sesuatu dengan baik, dan katakan sesuatu dengan indah, sehingga orang akan terus memperhatikan dan melihat kita semuanya. Terima kasih. Saya Dudung Abdul Qadir, saya guru, saya PGRI, saya Indonesia, saya bangga di PGRI. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas siapa kita, Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, iya. Sebentar saya akan melanjutkan di handphone karena saya akan menuju rumah. Kasihan anak istri sudah menunggu di rumah. Boleh Bu ya, saya live di laptop. Iya. Nanti saya sambung di handphone. Pak Rektor, izin karena saya masih di PB dari pagi, saya menyiapkan untuk kegiatan tabur bunga di Taman Makan Pahlawan, kemudian mendata teman-teman yang akan hadir di Semarang, kemudian selanjutnya kita persiapan ada evaluasi meeting leader dengan Education Internasional di Bali, kemudian kita harus menyiapkan juga besok itu adalah upacara Hari Guru di PBPGRI, dan kita Bapak Ibu sekalian saksikan nanti kita Dewan Eksekutif APKS akan menyelenggarakan 2 hari berturut-turut untuk melakukan siaran di Zoom meeting dan di YouTube untuk menikmati dan membersamai Bapak Ibu sekalian, dan nanti akan mendapatkan sertifikat 32 jam. Malam ini mudah-mudahan flyernya selesai dan bisa disebar. Kita akan belajar bagaimana melakukan yang terbaik buat guru-guru kita semuanya. Begitu Pak Rektor. Ini jadi izin saya akan lanjut. Di handphone. Mudah-mudahan sinyal tidak bagus. Artinya itu konsep, strategi, dan metode bagaimana kita belajar berbicara secara konseptual dan implementasi itu akan lebih menyenangkan. Jadi bagaimana kita praktek, dan itu semua adalah modal untuk bagaimana kita melakukan sebuah transformasi di dalam bagaimana kita berbicara. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Dudung Abdul Qadir SPD MPD yang telah menyampaikan materi, dan untuk sesi tanya jawab ini nanti akan dilanjut lewat handphone gitu ya Pak? Siap. Iya. Untuk itu kami persilahkan, mungkin dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan, bisa menulis di kolom chat, nanti bisa kami bantu untuk membacakan. Dipersilahkan Bapak Ibu, monggo. Yang ingin bertanya, karena ini bicara, guru ini adalah berbicara. Tidak ada guru yang tidak bicara, saya kira. Semua guru berbicara ini. Ya, silakan Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat ya. Siapa yang bicara dengan cinta hati, kita akan mudah dipahami. Kita bisa menyampaikan sesuatu kepada teman-teman kita, dapat diterima dengan baik dan sebagainya. Pada Bapak Ibu dipersilahkan.
Ini dari Ibu Maria Ulfah. Tadi ada yang chat di Ya, ini chat. ada. Saya orang Kuningan, tetangga Pak Dudung, nggak tahu siapa itu, saya belum baca. Oh ya, ada tadi tetangganya. Oh ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti kalau pulang kampung ketemu ya. Amin, amin. Ya, ini ada yang bertanya. Izin bertanya Bapak, tadi saya terlewat. Apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari noise? Dan bagaimana cara merubah siswa yang terbiasa berkata-kata kasar? Dari Maria Ulfa Depok. Itu Pak Dudung. Ya, mungkin baru persiapan perjalanan mau pulang. Ya, menghindari noise itu begini. Jadi pertama adalah bagaimana kita mau belajar mengerti pikiran kita dan mengerti pikiran orang yang diajak bicara. Itu pertama, penting. Bagaimana mengerti suasana orang lain di pikiran dan keadaannya, itu akan mengurangi noise. Itu yang pertama. Yang kedua, menguasai materi. Menguasai materi itu kunci bahwa kita akan terhindar dari noise. Yang ketiga adalah percaya diri. Nah, kalau orang sudah menguasai materi, percaya diri. Tanpa PowerPoint pun dia ngomong seenaknya, apalagi kalau saya pakai kopiah, itu pasti ngomong kemana-mana. Karena hari ini kita tidak pakai kopiah, jadi ngomongnya terbatas. Nah, berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu menguasai panggung yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Itu akan menarik perhatian, termasuk auditoris yang ada di Bapak Ibu sekalian. Itu akan mempengaruhi daya tarik daripada teman-teman yang mengikuti audien dengan kita. Jadi 4 hal itu yang akan mengurangi noise. Nah, kemudian bagaimana kita melatih anak-anak kita supaya anak-anak kita tidak berkata kasar. Banyak hal yang dilakukan oleh teori-teori dari hasil penelitian di luar negeri maupun di Indonesia, yakni dekati mereka dengan hati, terus pantau mereka, biasakan mereka melakukan perkataan-perkataan yang tidak kasar. Kalau memang tidak perlu dengan hukuman, beri sebuah tempat ruang yang merasa diri bahwa ternyata berbahasa yang indah itu lebih baik daripada berbahasa yang kasar. Kenapa? Yaitu ada pemahaman yang mungkin di orang ini ingin ada perhatian dari kita, dari anak-anak kita. Jadi anak-anak kita tuh ingin perhatian dari kita, sehingga dia melakukan kata-kata yang sebetulnya tidak baik. Dekati mereka, kemudian biasa. Minum gitu kan, dia pikir. Saya pikir itu. Siapa lagi, silakan. Ya, ini dari Ibu Astukah Resti Batam. Pak, bagaimana cara berbicara dengan atasan yang memiliki ego tinggi dan suka meremehkan pembicaraan orang lain? Ibu, ketika Ibu menemukan atasan yang seperti itu, silahkan lanjutkan saja. Dalam artian, Ibu nggak usah ngikutin cara dia bergaya seperti itu. Buatlah sebuah suasana, Ibu tetap baik sama mereka, dengan bahasa-bahasa yang baik. Suatu saat mereka juga akan memahami bagaimana, oh ternyata orang-orang di sekitar kita itu baik. Itu. Jadi, kalau bahasa agama saya itu, ikuti perbuatan jahat orang dengan kebaikan. Gak usah kita terpancing dengan egosentris mereka. Begini Bapak Ibu sekalian, menurut teori psikologi, orang-orang yang ego itu pasti akan berkumpul. Dan hasilnya siapa? Orang-orang itu pasti hasilnya prejudis. Nih, orang-orang yang egosentris itu berkumpul, itu nanti hasilnya itu prejudis. Prejudis itu hanya mereka saja yang benar, orang lain mah salah. Nah, itu.
Jadi hati-hati. Jadi kita jangan terpancing oleh sikap mereka. Tetapi kita pun harus punya komitmen dan integritas. Dengan kata bahasa agama saya, wajadilhum bilatihi ahsan. Kemudian berbujadalahlah atau berdebatlah dengan cara-cara yang terpuji dan yang baik. Kemudian ya kita mengerti aja kepada mereka, walaupun mereka tidak mengerti pada kita. Suatu saat mereka akan mengerti. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah tidur. Itu yang harus diyakini itu. Kalau saya punya keyakinan itu, biarkan mereka melakukan apapun tentang kita, tapi yang penting kita tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak dimengerti oleh kita. Itu, Bu. Oke, terima kasih. Itu Ibu Astukah, masih ada yang lain? Dipersilahkan, monggo Bapak dan Ibu. Bisa langsung buka mikrofon juga tidak apa-apa. Dipersilahkan Bapak Ibu. Untuk berbicara, iya. Dipersilahkan, monggo Bapak. Dari Pak Taufik malam itu mau bertanya ini kepada Pak Dudung sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tentang kiat kita berbicara dan juga sudah ada teknik-teknik komunikasi yang efektif. Nah, kita juga sebagai seorang guru sudah berusaha semaksimal mungkin mulai dari berbicara dengan jelas, mendengarkan pembicaraan dengan baik, melontarkan topik-topik yang menarik dan lain sebagainya. Itu sudah kita lakukan semuanya terhadap anak didik kita. Nah, termasuk di dalam penyampaian materi, kita juga sudah memberikan satu macam-macam alat peraga. Tapi kalau kita amati bahwa anak-anak kita semangat motivasi belajar itu ternyata juga sangat rendah sekali. Apa yang kita lakukan di dalam kelas, di depan kelas itu ternyata apa istilahnya daya tarik kita itu ternyata kalah dengan sosial media, utamanya pada yang sekarang lagi ngetren itu TikTok gitu. Nah, ini saya kepingin bertanya kepada Pak Dudung, kita pun juga untuk metode pembelajaran dan lain sebagainya sudah mengarah ke sosial media, tapi anak-anak masih nggak ada istilahnya ini ketertarikan kepada apa yang kita sampaikan. Nah, ini kami mohon kepada Pak Dudung, mungkin ada kiat-kiat bagaimana di dalam kita mengajar anak-anak juga responnya bagus sehingga keinginan untuk belajar itu jauh lebih baik dibandingkan dengan melihat sosial media, YouTube dan lain sebagainya. Sementara itu pertanyaan saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk dari Bapak Taufik, Pak Dudung, dipersilahkan Pak Dudung. Saya gini Pak, saya tuh selalu optimis Pak. Jadi tadi saya sudah menyampaikan, bagi seorang pejuang tidak akan pernah ada jalan yang tidak bisa terlewati bagi seorang pejuang. Itu bahasa Latin sebetulnya, saya lupa namanya, istilahnya nella in via espia. Nah, itu. Jadi bagi seorang pejuang itu tidak akan pernah dia yakini bahwa ada jalan yang tidak bisa dilewati. Selamanya pasti ada bisa dilewati. Nah, itu pertama. Yang kedua, mengapa anak-anak kita masih dengan cara yang hebat, dengan cara yang luar biasa, metode, pakai alat peraga. Nah, mungkin ada hal yang kita tidak tadi, Bu Bido Protor menyampaikan, kita belum mampu menakar pikiran anak-anak kita untuk sampai pada pikiran kita dan menakar pikiran kita untuk bisa sampai kepada anak-anak kita. Ini kajiannya kalau di kampus 4 semester. Jadi pikiran-pikiran itu liar, tetapi ketika kita mampu memagari pikiran kita dengan pikiran anak-anak kita menjadi satu frekuensi, itu pasti akan ikut, Pak. Kalau masih ada juga begitu, berarti ada sesuatu yang mungkin di antara kita dan anak-anak kita yang itu noise.
mispersepsi, salah konsep, kemudian salah strategi, ketidakmengertian kita kepada anak-anak, dan seterusnya. Dan kita tidak harus kemudian merasa menyerah dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Pasti guru ada solusi. Kenapa? Karena saya selalu meyakini bahwa guru adalah pencerah masa depan, guru adalah memiliki sebuah kemampuan untuk memberikan sebuah pembaruan kepada anak-anak kita. Walaupun setitik, setetes perubahan pasti ada pada anak-anak kita. Kita tidak boleh menafikan kemampuan anak-anak kita walaupun anak-anak kita tidak memiliki kemampuan. Ketidakmampuan adalah kemampuan, kemampuan adalah ketidakmampuan. Ini bagi saya. Jadi saya selalu mengapresiasi apa saja yang dilakukan oleh anak, walaupun mungkin di pikiran kita sebagai orang dewasa itu salah. Tapi saya selalu menghormati dan selalu menghargai apa yang dilakukan oleh anak sebagai sebuah proses bahwa anak suatu saat akan menemukan sebuah kebenaran berawal dari sebuah kesalahan. Anak akan dilatih dengan bagaimana berpikir, menghargai, menghormati upaya yang dilakukan oleh guru. Guru pun akan banyak belajar menghormati dan menghargai anak. Itulah good feeling. Jadi hatilah yang akan menyelesaikan persoalan. Dan orang-orang yang cerdas adalah bukan how to create the new problem, tapi how to solve the problem. Orang cerdas adalah ketika ada masalah, bukan menambah masalah, tapi menyelesaikan masalah. Itu optimisme saya, Pak dari Malang. Mohon maaf, mudah-mudahan Bapak Ibu bingung, karena berbahagialah yang bingung, sebab besok atau lusa Bapak Ibu tidak akan bingung. Ada yang nanya lagi, Kang? Bapak, bagaimana caranya agar kita bicara dengan percaya diri yang baik? Nah, Mbak Ibu Nunung Kustini. Kalau ingin mewujudkan pembicara yang percaya diri, yang pertama adalah Bapak Ibu melatih bagaimana berbicara dan Bapak Ibu melatih bagaimana mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu harus banyak belajar membaca. Dan Bapak Ibu harus banyak belajar mencari pengetahuan-pengetahuan yang baik kepada siapa saja. Dan yang ketiga, latih berbicara, baik melalui diri sendiri di termin, atau kita mau belajar berbicara dengan yang lain, seperti sekarang di media yang kita siapkan. Artinya, kalau kita memiliki konsep mindset-nya adalah grow mindset, dia meyakini bahwa proses pembicaraan itu adalah mudah, proses berbicara itu adalah bisa, pasti bisa. Tapi kalau kita merasa sulit, pasti sulit. Kalau kita merasa tidak percaya diri, pasti hasilnya tidak percaya diri. Begitu. Jadi latih, belajar, latih, belajar. Oke. Ini ada dari Ibu Sri Rahayu. Bagaimana cara menyadarkan teman yang suka mempengaruhi teman-teman guru untuk menyanggah atau menentang, tapi dianya tidak berani ngomong sendiri. Jadi selalu menunjuk ya. Saya masuk ke lift, jadi nanti kalau saya sinyal tiba-tiba hilang, nanti masuk lagi. Silakan ngobrol. Oke. Ya. Nggak ulang ya Pak Dudung? Ya. Bagaimana cara menyadarkan teman yang suka mempengaruhi teman-teman guru untuk menyanggah atau menentang sementara dianya diam dan kawan guru menurut saja karena dianggap senior dan tidak mau ribut dalam aturan dan mengalah daripada ribut. Saya pikir gini Bu, kalau ada teman yang selalu melakukan
Ikut tidak mengikuti mereka, itu kuncinya. Sebab saya meyakini ketika kita baik, positif, pasti diikuti oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi ketika kita kurang baik, itu pasti kita dijauhi oleh mereka. Jadi kuncinya nggak usah takut dengan orang-orang yang bersikap negatif, mereka akan capek sendiri dan mereka pun akan mengikuti hati nuraninya untuk mengikuti kita yang positif dan baik. Dan kita tidak boleh sewot, tidak boleh benci. Wat bisa atal hasanata, ikuti perbuatan jahat orang dengan kebaikan, itu aja. Kalau kita makin benci juga, makin sewot juga, ya akan makin jadi-jadi. Itulah yang diharapkan oleh orang itu, bahwa kita terpengaruh untuk benci, membenci mereka. Itu. Jadi jadilah kita pemimpin sejati yang tidak pernah membenci pada orang lain dan tidak mau marah sama orang lain. Tuh. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, gitu Bu Yayu. Ada yang lain? Ibu Min Hermina mungkin, silahkan Bu Hermin. Oh, tidak. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk bertanya. Ini mumpung Pak Dudung masih bersama kita. Ibu Satrul Aziz, Bapak Satrul Aziz, mungkin silakan Bapak. Atau Bu Sri Wulandari. Dipersilahkan Bapak Ibu. Udah Man, di dia Man? Udah. Ya, ucapan terima kasih dari Bu Sri Rahayu, Bapak Dudung. Yang lain dipersilahkan. Bapak Ibu, masih adakah? Bu Yani, Emilia Sari, Pak Rosli, Bu Siti Indaryarti, Bu Windarti, tidak ada Bapak Ibu? Bu Yani, silahkan Bu Yani. Ya, monggo Bu Emilia. Malam. Ya, terima kasih untuk malam hari ini ada pencerahan dari Pak Dudung. Senang sekali giat untuk berbicara, guru hebat Indonesia, salam PGRI. Yang saya ingin berbagi, saya punya kebiasaan saya kalau untuk merangsang anak-anak itu bisa bisa aktif, bisa senang, itu bernyanyi. Ya, jadi untuk membelajarkan anak-anak dengan berbicara saja itu kadang-kadang mereka tidak ada perhatian, tapi kalau dengan bernyanyi itu pasti semua pada aktif dan menyenangkan. Jadi mungkin itu cara kita. Saya di guru di yang serba terbatas, tapi dengan potensi yang guru miliki bisa aktif dan bisa belajar dengan baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, berarti ini untuk di tempatnya Ibu dengan bicara sambil menyanyi begitu ya Bu ya? Ya. Berarti bukan sebuah pertanyaan, tapi suatu pernyataan. Begitu ya Ibu Yeni. Emilia Suni. Terima kasih. Berarti bicara juga harus sambil senyum ya, bicaranya dengan ramah-ramah. Dan bisa lebih dengan menyanyi. Yang lain dipersilahkan Bapak dan Ibu. Bapak Rusli cukup menyimak. Bu Lindawati. Bapak Muhammad Jamil nih
tumben belum bertanya ini, biasanya nanya. Pak Jamil. Tidak ada Bapak Ibu? Masih adakah Bapak Ibu? Kayaknya udah nggak ada nih Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada Pak Dudung, ini berhubung Bapak. Oh, masih ada Bu Sri Wulandari. Oke, monggo Bu Sri Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tertinggal beri Fatun, cuma saya nggak mau menyiapkan kesempatan sebentar ini. Kalau saya pribadi, Bu Beri Fatun dan Pak Dudung, untuk menjadi guru hebat itu bagi saya mungkin agak susah ya Bu. Apalagi saya menjadi guru di daerah pesisir dengan karakter murid peserta didik yang luar biasa menarik di kelas begitu Bu Rifatun. Jadi yang saya kadang jadi kendala begini Bu Rifatun. Kadang saya sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti ice breaking, nyanyi dan lain-lain. Setelah nanti pembelajaran dimulai dan di tengah-tengah akhirnya ngomong lagi begitu Bu Rifatun, Pak Dudung. Jadi kadang saya kehabisan akal, harus bagaimana lagi nih biar peserta didik ini pada semangat ngelihat kita lagi dan lebih bersemangat dalam mengikuti sistem pembelajaran di kelas begitu. Mohon pencerahannya Pak Dudung. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung masih bersama dengan kami, Pak Dudung? Ya, sesuai dengan oke, masih Pak Dudung ini kendala dari Ibu Sri Wulandari. Secara konseptual teori bahwa memang yang paling utama adalah bagaimana penyajian guru sehingga siswa merasa tidak bosan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana melatih kita menurut Bobby de Proter sebuah menciptakan kondisi-kondisi yang berbeda, kondisi bahagia di dalam kelas, kondisi sedih, kondisi menyenangkan, kondisi menggembirakan, kondisi biasa-biasa aja. Ini untuk mencek psikologi anak-anak kita. Kalau kita sudah mengetahui psikologi anak-anak kita, kita pasti akan mengerti bagaimana cara memasuki supaya anak-anak kita itu tidak mudah bosen, tidak mudah males, tidak mudah capek, dan seterusnya. Ini salah satu mengapa guru harus mengerti kondisi psikologi anak. Nah, itu. Jadi saya meyakini bahwa ketika Ibu melakukan berbagai hal terkait dengan ini, pasti anak-anak kita akan mau menari dan terus berlari untuk kebaikan kerjasama kolaborasi proses pembelajaran. Itu yang mungkin ingin saya sampaikan. Dan ini tidak bisa begitu saja, perlu dilatih dan tidak boleh menyerah. Gitu. Terus, dan saya pikir guru tidak akan pernah kehabisan akal. Karena guru banyak memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang tadi bertanya termasuk hebat yang tidak pernah kehabisan akal. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Dudung. Sama-sama. Oke, Bu Sri Wulandari, alhamdulillah walaupun terlambat namun tetap menyempatkan diri untuk bertanya. Ini masih ada lagi pihak kepolisian, ada perlindungan HAM. Apa solusi yang perlu kita perjuangkan sampai sekarang? Karena banyak guru yang positif saja dalam mendidik siswa walaupun siswanya melawan dan nakal. Itu Pak Dudung. Baru ini PGRI sudah menandatangani MOU dengan kepolisian dalam rangka pelindungan hukum profesi guru. Besok akan pembahasan pedoman perlindungan hukum profesi guru. Jadi
jangan takut Bapak Ibu mendidik dan mengajar karena kita dilindungi secara undang-undang dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Jadi jangan takut ketika kita melakukan pendidik dengan kompetensi yang cerdas dan yang baik, insya Allah kita tidak akan pernah terpeleset kepada dunia dunia pidana dan seterusnya. Dan kalaupun kita terpeleset, kita sudah melakukan perjanjian dengan kemana sih? Ayo, Pulau Gadung. Iya. Jadi itu Bu ya, bagaimana kita terus melakukan sebuah tanda perubahan dan menyikapi semua dengan bijak. Itu saja. Oke, terima kasih. Ini di kolom chat sudah tidak ada. Ada yang mau buka mikrofon untuk menanyakan atau tidak? Dan masih ada mungkin dari Bapak atau Ibu? Oh, ini terima kasih, ucapan terima kasih. Iya, terima kasih Pak Dudung. Ini dari Bisurwandali atas pencerahannya. Adakah dari Bapak dan Ibu yang lain yang ingin menanyakan sesuatu, khususnya kita selaku guru agar kiat bicara menjadi guru hebat? Silahkan, tidak ada Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, mungkin sebelum ditutup, mungkin Pak Dudung bisa memberikan closing statement ataupun penutup untuk pada yang terhormat Bapak Dudung, biar nanti Pak Dudung bisa longgar dan bisa, karena tadi Pak Dudung hentikan sudah belum makan, nanti biar bisa segera untuk makan. Silakan Pak Dudung, kata penutup untuk pertemuan malam ini. Bagi Bapak Ibu guru hebat, jadilah pejuang yang selalu optimis dalam hidupnya. Dari dia tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa, dari dia tidak bisa berbicara menjadi bisa berkomunikasi yang baik, dan tidak ada sebuah hal yang proses itu pasti tidak akan mengkhianati hasil, tidak akan pernah proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jika Bapak Ibu bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja berkualitas, dan bekerja tuntas serta bekerja ikhlas, saya yakin Bapak Ibu akan menjadi pejuang, dan public speaking yang Bapak Ibu gunakan akan selalu membuat orang cerah, membuat orang tahu, membuat orang mengerti, dan mencintai apa yang kita pikirkan untuk menjadi bahan perkembangan di era disrupsi yang penuh dengan tantangan, penuh dengan penuh dengan tekanan, dan penuh dengan dinamika perubahan. Orang-orang yang memiliki sebuah kemampuan berbicara yang baik, dia akan menjadi petarung sejati dengan penuh karakter yang indah. Tetapi sekali lagi, berbicara dengan hati, kemudian mengajak semua orang dengan hati, dan semua akan selesai dengan cinta dan kasih sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudung yang telah menyampaikan kiat berbicara agar menjadi guru yang hebat. Pada malam ini kami ucapkan terima kasih. Semoga nanti kami dalam menyusun rencana untuk mengadakan kegiatan Zoom meeting dengan Pak Dudung nanti juga bisa menerima kami kembali. Demikian Bapak dan Ibu, jikalau ada Bapak atau Ibu yang pada saat ini mungkin ada pertanyaan namun belum sempat terjawab, nanti bisa langsung ke Bapak Dudung, bisa lewat WA yang tadi sudah saya sebutkan, dan nanti mungkin bisa kami tulis di kolom chat untuk nomor HP-nya. Dan mungkin saya yang membawakan acara pada malam ini, jikalau ada tutur kata kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dari awal hingga akhir.
kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi, terima kasih Pak Dudung. Selamat untuk melaksanakan tugas kembali. Semoga selamat sampai di rumah. Dan Om Jai. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke Om Jai. Jika Baik. untuk menambah, Om Jai. Udah cukup. Udah malam, teman-teman yang belum bergabung di WA Group, silakan bergabung. Daftar hadir di situ ya. Bergabung supaya minggu depan bisa ikut lagi kegiatannya. Ya, Itu aja Bu, makasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bu Leni cepat sembuh, putra-putrinya semoga juga sehat kembali. Dan selamat untuk Bapak Ibu untuk beristirahat karena besok masih melaksanakan kegiatan kembali. Sampai jumpa untuk hari Selasa yang akan datang. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, Zoom kami tutup. Selamat beristirahat. Pak Dudung, Bu Rifatun, Om Jai. Sama-sama. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam semuanya. Terima kasih Om Jai, Bu Rifatun, Ya, Bu Mimi. Pak Dudung. Selamat malam. Mohon izin, Lem. Silahkan. Terima kasih, matur nuwun, hatur nuwun Ibu. Pak Mul, dari akan Nggih.